Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Puji Tuhan. Mari kita pada saat pagi hari ini, kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat kita. Kita mau tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami rindu juga memberi yang terbaik bagi Engkau. Setiap pujian kami, penyembahan kami, sorak-sorai kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang bertata dalam setiap puji-pujian kami. Penuhi kami lebih lagi dengan sukacita-Mu Tuhan, karena Engkau adalah sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhir. Di dalam nama Yesus, haleluya. Dia adalah sumber sukacita kita, penolong kekuatan dalam hidup kita. Kita angkat pujian. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, Hanya Dia penolong dalam kesesatan, sangat terbukti. Katakan Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berpegang, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hanya Dialah sumber sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita mau berserah pada Tuhan. Kita bangkit berdiri, angkat pujian ini kembali. Amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berpegang, mengangkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Dengan kesungguhan hati kita mau akui Dialah sumber sukacita kita. Yesus sukacitaku, Amin. Hanya Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesatan, sangat terbukti. Angkat hatimu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku
jemaat Tuhan. Kita mau angkat tangan kita. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Naikkan pujian kita, naikkan penyembahan kita. Biarlah hati kita bersuka karena perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Hatiku bersuka Puji Engkau Tuhan. memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacita kami. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, hatiku bersuka, kami memuji Engkau Tuhan. Jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. sukacita kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Allah sumber kekuatan dalam hidup kami. Allah sumber penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi kami mau bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau percaya bahwa Allah adalah sumber sukacita kita. Amin. Karena Dia adalah yang menjadi kekuatan kita. Allah sumber kuasa. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
bukan hanya sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun masalah hidup kita, ketika kelemahan ada dalam hidup kita, ketika sakit penyakit ada dalam hidup kita, satu hal yang kita mau percayai, Dia adalah Allah Immanuel, Amin. Allah yang selalu beserta dengan hidup kita. Mari kembali kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah. Kita mau datang menyembah dan berserah kepada Tuhan, mengakui bahwa Dia adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, Allah Immanuel yang beserta dalam hidup kita. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Kau Allah Mari kita bangkit berdiri, kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Katakan, Bapakku datang untuk menyembah Engkau. Amen. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Amin. Kau
Yesus, Ibu Aji yang berdoa untuk firman Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga, sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang setia, Allah yang mengasihi kehidupan kami, Allah yang memperdulikan kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah setiap apa yang sudah kami naikkan di hadapan hari ini, pujian kami, penyembahan kami, boleh kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari sabda-Mu Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami yang terbaik, kami mau siapkan telinga kami yang terbaik Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi jawaban bagi kami, boleh memberikan sukacita bagi kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang sedang Kau siapkan pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Biarlah itu kiranya menjadi kerinduan Tuhan yang ingin Kau sampaikan kepada kami pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati. Apabila ada kuasa-kuasa yang mencoba untuk mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami mau tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya hanya roh Tuhan saja yang berdaulat, roh Tuhan saja yang berkuasa penuh atas pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Om Yafet, Ibu Gembala, sekeluarga, dan tentunya kepada seluruh sidang jemaat Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk menyampaikan firman Allah. Karena waktunya hanya 1 jam ibadah kita, jadi saya harus menyampaikan firman Tuhan tentunya dengan kebutuhan beberapa menit ke depan ya saudara. Karena tadi pagi yang sesi pertama saya sudah menyampaikan firman Tuhan, maka hari ini juga temanya sama, supaya sama-sama dapat porsinya, sama-sama dapat makanannya. Kalau waktu di sekolah Alkitab itu kita bingung mau khotbah panjang, setelah sudah jadi gembala bingung mau khotbah pendek, ya gitu ya. Nah, saudara yang kekasih, hari ini saya bicara tentang menjadi jemaat yang sehat. Mari kita melihat firman Allah. Saudara buka Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang kekasih, menjadi jemaat yang sehat, kita belajar dari peristiwa gereja mula-mula di Yerusalem, bagaimana pertumbuhan gereja, bagaimana Injil itu menyebar begitu luar biasa, sampai hari ini saya dan saudara adalah bagian daripada peristiwa gereja mula-mula. Kalau tidak terjadi ledakan seperti itu, mungkin saya dan saudara juga tidak akan menikmati keselamatan itu sampai saat ini, tidak menikmati gereja ya. Nah saudara, secara umum orang bicara tentang gereja itu bicara tentang gedung, tetapi firman Allah lebih kepada organismenya, kepada personalnya, kepada orangnya ya.
siapakah gereja Tuhan yang sesungguhnya? Ya, kita inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya menyiasati hidup supaya kita sehat, ada hal-hal yang harus dikonsumsi dengan baik. Secara fisik, jasmani kita, kalau mau sehat, makanan harus bergizi. Makanan itu harus dijaga, diolah sedemikian rupa supaya membantu kebutuhan fisik kita ini tetap sehat. Sama halnya dengan gereja Tuhan. Jemaat yang sehat secara rohani, maka dia perlu mengkonsumsi hal-hal yang sifatnya rohani. Kalau memang tujuan kita adalah mencapai kebersamaan, memerintah bersama dengan Kristus di sorga. Beda lagi, kalau kita memang sudah siap untuk binasa, maka silakan menikmati apa saja menurut keinginan hati kita. Tapi kita mau ikuti keinginan hati Tuhan. Makanya kita akan belajar ciri-ciri dari gereja yang sehat, sebagaimana yang dibuktikan dan ditunjukkannya di dalam peristiwa gereja mula-mula atau jemaat mula-mula. Dari apa yang kita baca tadi, ada beberapa hal, faktor yang mempengaruhi sebuah gereja menjadi sehat, atau kita sebagai gereja Tuhan, umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan untuk sehat. Yang pertama, sehat itu kalau ada pertobatan di gereja. Kalau ada pertobatan dalam hidup kita. Tanpa pertobatan sangat sulit gereja itu sehat. Kita mungkin berkata begini, keren ya gereja sana, jemaatnya banyak, gerejanya besar. Tapi mari kita melihat ke dalam, apakah sekeren itukah hidup rohani mereka? Tuhan tidak cari banyaknya gedung gereja yang megah, tapi Tuhan mencari orang-orang yang hidupnya benar kepada Tuhan. Karena Tuhan cari orang yang berkenan di hatinya. Nah, untuk berkenan itulah maka kita perlu yang namanya punya pertobatan. Sebagus apapun kita merawat tubuh fisik kita, tapi kalau tidak ada pertobatan, maka bukan itu yang dicari oleh Tuhan. Saudara, penampilan secara fisik, ya mungkin itu menyenangkan banyak orang. Tadi saya sempat singgung bercerita dengan Om Yafet, siapa? Pak Yosa kok sekarang badannya makin bagus gitu loh, kok langsing gitu ya. Nah, itu rupanya diet, saudara. Nah, itu enak dilihat orang ya. Tetapi kalau bicara tentang hidup rohani kita, maka enaknya kita hidup dengan Tuhan itu saudara bisa lihat dalam ayat 47. Firman Allah katakan bahwa jemaat mula-mula disukai oleh banyak orang dan disukai oleh Tuhan. Fokus kita adalah bagaimana gereja itu sehat. Maka gereja yang sehat umumnya adalah dia menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan disukai oleh banyak orang. Disukai dalam apa? Karakter, perilakunya yang baik. Nah, inilah yang kemudian harus diluruskan dalam hidup saya dan saudara. Ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dikikis. Ada hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, itu harus dibuang, sekalipun itu menyenangkan daging kita. Saya sangat yakin hal-hal yang sifatnya daging itu mengenakan. Tetapi hati-hati, karena itu akan membinasakan. Apa sih pertobatan? Pertobatan itu adalah meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Bukan sak karepe dhewe. Orang Jawa bilang, "Yo karepku dhewe to, aku arep nang gereja, ya karepku." Tidak. Kalau orang sudah mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia menjadi milik daripada Tuhan. Karena dia menjadi milik Tuhan, maka dia harus manut sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Bertobat. Ketika tidak ada pertobatan dalam gereja Tuhan, maka gereja itu hanya sekumpulan orang-orang yang euforia, hanya bersenang-senang, memuji Tuhan saja, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Karena Yesus pun mengingatkan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada aku. Kalau kita ingin senangkan hati Tuhan, maka hati ini harus dekat dengan Tuhan, harus berkenan di hati Tuhan, harus sesuai dengan kehendak Tuhan, menanggalkan dosa, melepaskan semua yang menyenangkan tubuh. Tabiat dosa, tabiat dosa itu yang harus dilepaskan. Yang biasanya misuh, yaitu harus dilepaskan. Belajar untuk berkata-kata kasih, belajar untuk banyak memuji Tuhan. Jangan hari-hari diisi dengan mengutuk orang, misuhi orang, ya. Walaupun kita sudah GPDI, walaupun kita sudah dibaptis, banyak tidak menjamin mulut ini sehat, ya. Kenapa demikian? Karena yang dikonsumsi itu tidak sehat, mulut pun yang keluar pun tidak sehat.
Jadi apa yang saudara simpan dalam hati, itu yang kita keluarkan. Kalau hatimu kotor, maka perkataanmu pasti kotor. Betapa pentingnya saya dan saudara mengalami pertobatan. Pertobatan itu identik dengan kekudusan, Bapak Ibu. Ya, ada kekudusan dalam perkataan, ada kekudusan dalam perilaku, ada kekudusan dalam pola pikir. Ya, pikiran kita ini kalau sudah menyimpan hal-hal yang tidak baik, maka kita akan merencanakan sesuatu yang tidak baik, maka perilaku kita akan menunjukkan tabiat yang tidak baik. Padahal kita mengaku kita ini warga kerajaan surga, kita mengaku kita ini murid Tuhan. Ingat baik-baik, Kristen itu berarti pengikut ajaran Kristus. Seringkali kita mengingkari ajaran Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Kita senang banget mengaku orang Kristen, tapi perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Gereja mula-mula Petrus membaptis, dikatakan 3.000 jiwa orang bertobat. Mereka dibaptis, terima Tuhan. Jadi betapa pentingnya sebuah pertobatan, kemudian terjadi ledakan-ledakan luar biasa di gereja mula-mula. Ya. Kalau gereja mengalami pertobatan, jemaat-jemaat hidup dalam pertobatan, hidup menjaga kekudusan, maka akan terjadi ledakan-ledakan rohani yang luar biasa. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Satu saat ada jemaat pindahan dari Malang, dia buka usaha di Kediri. Ada 4 outlet yang dia buka, rumah makan dan lapis tugu, saudara. Seringkali dia mengalami gangguan kuasa kegelapan. Orang ngerjain tempat usahanya, sepi, di sebelahnya rame banget. Ya, sampai pernah ada yang datang bapak-bapak tua ngancam mau dibikin sepi. Ketika dia nangis pulang ke rumah, ya, dia bilang sama bapaknya tanya, kenapa kamu pulang? Sepi. Begitu bapaknya berangkat, bapak ini tadi yang pulang ke rumah ini berdoa. Dia berdoa sama Tuhan, dia nangis di kaki Tuhan. Saudara, begitu ayahnya ke rumah makan ditelepon, loh kamu bilang sepi, ini loh ramai tempatmu, kamu cepat ke sini. Saudara, jawaban doa itu luar biasa. Kemudian saya bilang begini, Mas, sampean harus bersaksi. Kalian harus bersaksi. Kalau kalian tidak bersaksi, maka Tuhan tuntut itu. Tuhan sudah menyatakan mujizatnya. Sampai hari ini tidak bersaksi, saudara. Kemarin dia tutup warungnya, rawon jawara itu, dia tutup 3 minggu, sakit. Saya cuma ingatkan dia, saya bilang begini, Mas, saya karena doa lewat telepon, saya doa. Kemudian saya bilang, ada yang Tuhan tuntut dari kalian. Saksikan cinta kemurahan Tuhan. Ya, betapa Tuhan luar biasa. Tuhan sudah nyatakan mujizat pertolongannya. Di Malang itu dia punya outlet 11. Dia kerjasama dengan adiknya. Saya katakan, kalian sudah ditolong Tuhan, luar biasa. Ceritakan itu, saksikan. Perkataanmu mempengaruhi banyak orang. Saya sangat yakin ketika engkau belajar berani berkata di depan jemaat, menceritakan tentang hebatnya Tuhan, bagaimana engkau hidup dalam kebenaran Allah, dituntun lewat doamu dan mujizat terjadi. Saya sangat yakin jemaat yang mendengar itu akan terberkati. Mereka yang punya usaha-usaha pasti pun akan berlaku sama. Jadi pertobatan itu sebenarnya memberi dampak kepada saya yang bersaksi tentang sehatnya saya, sebab saya memikirkan tentang Tuhan dan punya pengalaman baik dengan Tuhan. Maka orang yang mendengarkan pun menjadi sehat, rohaninya semakin dikuatkan. Amin. Yang kedua, kalau sudah bertobat, maka cara hidup kita itu sudah beda. Ya, sudah beda. Sekarang orang dibaptis itu bukan karena pertobatan, karena mau nikah. Itu bahayanya sekarang. Dan gereja-gereja mau tidak mau harus terbawa dalam suasana seperti itu. Ya, harus datang gereja 2 bulan, 3 bulan, kelihatan jadi jemaat. Terakhir ujung-ujungnya saya mau nikah, saya belum ada surat baptis, minta dibaptis. Dibaptis bukan karena bertobat, tapi dibaptis karena mau nikah. Yang parahnya lagi, setelah menikah dia tinggalkan gereja. 2 bulan, 3 bulan ibadah, lama-lama mulai hilang. 1 bulan sekali tidak kelihatan, kemudian 2 bulan, ya sudah 2 kali, seterusnya sampai akhirnya hilang. Saya ketemu di jalan asap-asapan. Saudara, ada berapa itu jemaat yang seperti itu di Kediri? Ya, di sini tidak ada.
hidup dalam kebenaran. Amin. Bagaimana hidup dalam kebenaran? Ya. Belajar mengerti kehendak Tuhan itu perlunya membaca firman Tuhan. Kita sepakat firman Allah berkata dalam Mazmur 119 ayat 9, ayat 11, ayat 105, firman itu penuntun. Ayat 9 dikatakan, bagaimana seorang muda menjaga perilakunya tetap bersih di hadapan Tuhan, menjaganya dengan firman Tuhan. Amin. Lebih banyak mana kita membaca firman Tuhan atau baca WA? Lebih banyak mana kita buka Facebook, buka HP untuk baca renungan atau baca Facebook? Saudara bisa ukur hidup rohani saudara dari seperti itu. Saya mengajarkan kepada jemaat, setiap hari upayakan menyebarkan ayat, baik lewat status WA maupun ke grup. Jangan cuma diisi hal-hal yang, apalagi kalau sampai meluapkan aib dan sebagainya. Tapi mari kita belajar menggunakan sosmed itu untuk memberkati. Amin. Ya sekarang kan siapa sih yang nggak pernah pakai gadget? Anak saya umur 2 tahun buka YouTube Kids, sekalipun saya sembunyi aplikasinya di halaman 3, dia bisa cari. Set, set. Begitu dia nonton, dia udah bosan, dia lihat, geser, geser. Dia tahu cari. Ya, bayangkan saudara, anak kecil sudah pinter buka YouTube Kids, cari sendiri. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita habiskan energi pikiran kita untuk hal-hal yang duniawi. Kita lupa ada misi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sebarkan kebenaran itu. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah, ada dalam tuntunan firman Allah, karena firman itu pelita bagi jalan-jalan hidup kita. Tanpa firman Allah kita mudah tersesat. Tersesat dalam pengertian apa? Jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, bagaimana kita bisa berkenan di hati Tuhan? Kalau tidak berkenan kepada Tuhan, bagaimana hidup kita diberkati? Sementara yang kita kejar jujur selama ini adalah berkat. Dan maaf bicara nih, seringkali berkat yang kita kejar itu yang sifatnya finansial, sifatnya materi. Jadi kalau ke gereja usahanya nggak maju-maju, ya udah nggak ke gereja. Ada satu orang tua dari adik rohani saya, mertua, itu sampai semua agama dia masuki. Jadi berapa kali dia pindah agama, sampai terakhir dia meninggal kemarin Hindu. Dia udah di GPDI, sudah tokonya sepi, nggak mandi katanya doanya pendetanya. Dia pindah saudara, Muslim. Waktu dia belajar pertama dia rasa usahanya naik, wah berarti ajarannya Muslim apik, ikutlah dia. Selang jalan berapa waktu mulai sepi lama, dia pindah lagi. Dia pelajari pindah di Konghucu, sampai dia lewati semua saudara. Dia sempat di Katolik, sempat di Islam, sempat di Hindu, di Buddha, dan terakhir dia di Hindu, dan kemarin meninggal dalam keadaan sebagai penganut Hindu. Anaknya GPDI, mantunya GPDI. Ya. Kenapa? Karena selalu identik dikatakan ngikut Tuhan itu kita ukur berkatnya adalah materi. Salah. Saudara, Yesus bilang hidup kita ini bukan dari makanan saja, bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Jadi firman Allah itu sebenarnya menguatkan kita di masa-masa sukar, di masa-masa padang gurun hidup kita, di masa-masa kita sakit, di masa-masa kita lemah. Kalau firman Allah tinggal dalam hidup saya dan saudara, kita mengalami kekuatan untuk melewatinya. Makanya ada kesaksian tentang hebatnya Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau hidup dalam Tuhan, ya adanya sambat tiap hari, mengeluh tiap hari. Orang dengar begini, orang tetangga-tetangga kita, bendino neng gereja, tapi kok urip sambat. Kalau sudah mengeluh terus, bagaimana kita jadi berkat? Sebaliknya orang yang hidupnya dalam Tuhan, banyak mungkin masalah yang dia lewati, tapi seolah-olah tidak punya masalah. Kenapa? Karena dia kuat di dalam Tuhan. Dan orang jadi kepo, jadi penasaran, kamu ini kok nggak pernah susah ya? Senyum terus, padahal banyak masalah. Dia bisa bilang, karena Tuhan Yesus ada dalam hidupku.
Orang penasaran, pengen belajar, pengen menikmati. Yang namanya menikmati Tuhan itu kayak apa? Gereja mula-mula hidup oleh pengajaran rasul-rasul. Jangan alergi dengan firman Allah. Walaupun keras firman Allah itu menegur, puji Tuhan saya kena. Jangan ngambek. Gembala khotbah kena dosanya, besok minggu sudah nggak datang ke gereja. Ini mesti pendeta merencanakan ini. Ya, Yesus aja mengajar, dia merencanakan kok. Ada orang Farisi, dia sentil orang Farisi. Bagaimana kita mau mengubah orang lain kalau tidak ada yang mengingatkan kepada mereka? Ada yang bilang, iya tapi kan tidak boleh dikhotbah. Lah terus kapan? Ketemunya kita loh dengan pendeta, dengan gembala itu seringnya hanya ketemu di gereja. Dan tempat yang paling bagus menyampaikan kebenaran itu, ya ketika kita beribadah. Nah saya dan saudara, mari kita hidup dalam iman, mengaminkan firman Allah. Itu iman. Ya, jadi kita mengaminkan firman Allah, kita mempercayai firman Allah. Sekeras apapun firman Allah, kita terima dengan segenap hati. Kenapa? Karena itu adalah tanda Tuhan sedang mengingatkan kita. Tuhan sayang kepada kita. Ada satu jemaat di Kediri, dia bilang begini, lek ketemu aku ngobrol ojo ngomongi ayat. Duh kenapa? Males aku. Ya lihat-lihat orang di gereja itu, gayane, ya mereka itu kelihatannya sudah suci di gereja pelayanan, tapi kelakuannya di luar gak sama. Loh itulah saudara. Ada orang menjadi trauma dengan percakapan tentang ayat karena melihat cara hidup orang dalam gereja tidak sesuai. Betapa kita harus menjaga hidup kita dengan baik, menjaga perilaku kita dengan baik, supaya kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Memang hidup benar itu tidak mudah. Hidup jahat itu sangat mudah, sangat gampang. Tapi kan pilihan kita tetap pengen dapat akhir hidup kita baik adanya, sorga dapatnya. Makanya susah dulu supaya dapat sorga. Perjuangan untuk dapat mahkota, untuk dapat piagam penghargaan, untuk dapat piala. Nggak ada orang serta-merta langsung jadi juara. Dia harus lewati karantina. Itu sebabnya Paulus berkata, bagaimana orang yang bertumbuh dalam iman digambarkan seperti petani, digambarkan seperti prajurit, digambarkan seperti olahragawan. Semua itu kerja keras, semua itu punya usaha, semua bayar harga. Tapi ketika panen itu tiba, ketika kemenangan itu tiba, ketika pangkat itu dia dapat, sepertinya dia merasa terbayar semua perjuangan-perjuangannya. Saya dan saudara harus seperti itu. Jika kita ingin mahkota kehidupan, maka penderitaan yang kita alami dalam dunia ini adalah kesempatan bagi saya dan saudara bergantung kepada Tuhan. Taati firman Allah. Jadi hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, harus ada doa dan penyembahan. Jemaat yang sehat adalah jemaat yang suka doa dan penyembahan. Sekarang ini kami lagi menggalakkan doa bersama setiap Jumat di gereja. Saya bikin doa puasa, kemudian doa pelayan-pelayan altar semua setiap hari Jumat. Jadi kami berdoa. Tadinya saya buat jam 3, ada yang bilang belum pulang kerja om. Saya mundurkan jadi 5:30. Saya buat semenarik mungkin dalam doa penyembahan. Jadi saya pakai kursi-kursi kayak penyanyi kafe, ada stand song di depan saya, kemudian pemain keyboard di samping saya. Saya menyanyi, saya duduk di kursi saya kayak penyanyi, kayak artis kafe orang bilang. Menyembah Tuhan, ngajak menyembah Tuhan. Jemaat menikmati penyembahan Tuhan. Makin lama makin banyak yang ikut berdoa. Dari 5, 6, sekarang sudah 15 orang datang berdoa, menikmati penyembahan, pujian penyembahan. Saudara, kenapa ini harus dijaga? Gereja bisa kuat, gereja bisa bertumbuh, gereja bisa sehat kalau umat-umat di dalamnya adalah penyembah-penyembah Tuhan. Penyembahan paling ditakuti oleh iblis, dan iblis tidak akan membiarkan saya dan saudara untuk bisa menyembah Tuhan dengan benar. Itu sebabnya kenapa seringkali fantasi kita diganggu, pikiran kita diganggu. Kita mau konsen menyembah Tuhan, kita mau konsen menyenangkan hati Tuhan, seringkali terganggu. Kenapa? Iblis gak suka. Dia gak suka ada orang menyembah Tuhan.
Dia takut sekali dengan suara penyembahan. Dia sangat takut mendengar ada orang-orang yang mengagungkan Tuhan. Kenapa? Karena dia ingin dia diagungkan. Jadi saudara, musuh kita itu mantan pemimpin kidung sorga. Mantan pemimpin kidung sorga itu musuh kita. Kalau dia adalah mantan pemimpin kidung sorga, soal praise and worship bagi dia kecil. Itu sebabnya kita harus kuat dalam praise and worship. Kita harus kuat dalam penyembahan. Ya, musik sudah bagus, worship leadernya sudah bagus, singernya sudah enak. Bagaimana dengan jemaat? Respon jemaat itu sangat menentukan kehadiran Allah di dalam ibadah kita. Ada doa yang naik, ada penyembahan yang naik, hadirat Allah turun memberkati, jemaat dikuatkan, jemaat disegarkan. Maka ketika mereka keluar dari gereja, siap bertempur dengan tantangan-tantangan hidup. Hari Minggu balik lagi ketemu, nikmati lagi, dicas lagi dengan pujian penyembahan. Dan mereka menikmati kekuatan. Tadi dari awal ibadah pertama, begitu nyanyi saya udah merasakan seperti merinding bulu kuduk saya. Saya menikmati, saya suka. Karena semua menikmati. Pemain musik menikmati, berusaha memaksimalkan diri. Mereka bermain musik sebaik mungkin. Worship leader, singer menikmati menyanyi, nggak ada yang mingkem, semua menyanyi. Terasa nikmatnya hadirat Allah. Dan Allah paling senang dipuja dan disembah. Kalau saudara mau terima berkat Tuhan, saudara mau ambil hati Tuhan, jadilah penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Yohanes 4:23. Tuhan mencari, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Gereja mula-mula mengalami mujizat pelipat gandaan itu karena ada doa dan penyembahan. Ketiga, ada korban persembahan. Bentuk apresiasi kita terhadap kebaikan Tuhan adalah persembahan. Dan jemaat yang sehat tahu memberi korban yang sehat. Korban adalah bagian dari pengajaran firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan itulah yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula. Mereka memecah-mecahkan roti setiap hari di rumah-rumah, bahkan setiap hari mereka kumpul di bait Allah. Mereka berbagi dengan yang lain. Hasil penjualan tanah pun dinikmati bersama-sama. Mungkin saudara berkata, miskin dong mereka. Sebenarnya saya dan saudara bisa ada seperti saat ini di rumah Tuhan justru karena peristiwa gereja mula-mula. Mereka nggak jadi kere. Ada banyak orang berpikir kalau saya ngasih duit, kalau saya ngasih persepuluhan, kalau saya ngasih persembahan, kalau saya ngasih gembala, enak gembalanya. Saudara, belum apa-apa kita udah hitung-hitungan. Loh, kalau Tuhan hitung-hitungan dengan kita, nafasmu saja kamu bayar tabung oksigen di rumah sakit setiap hari 1 bulan, kira-kira berapa duit yang keluar? Tuhan cuma minta sekian persen dari hidup kita. Dan itu pun tidak akan mampu membalas kebaikan Tuhan sebanyak apapun saudara. Bahkan membangun gereja ini pun saudara lakukan sendiri, itu tidak akan sanggup membalas kebaikan Tuhan. Tapi kenapa harus ada korban, harus ada persembahan? Bentuk apresiasi kita, rasa terima kasih kita atas kebaikan Tuhan. Jadi korban persembahan itu harus dan dikerjakan dengan ikhlas. Kalau orang cinta pekerjaan Tuhan, kalau orang cinta pelayanan, cinta Tuhan, korban bagi dia bukan hal yang berat untuk dilakukan. Tuhan dah lihat banyaknya loh. Tuhan gak juga merendahkan yang sedikit. Tapi Tuhan ingin yang kita lakukan dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita cinta Tuhan. Lihat, aduh kembangnya yo, kok 5 tahun kembangnya ngono-ngono terus. Nah, saya punya keterampilan, saya punya sesuatu yang saya buat, saya sumbangkan untuk gereja. Kan mudah, semua orang menikmati. Ditanya, siapa tuh yang bawa kembang? Oh, ini yang udah diberkati Tuhan. Orang jadi senang, nyaman kita beribadah, bener gak? Haleluya. Ya, jadi harus ada korban persembahan. Gereja mula-mula kenapa mereka berkembang pesat? Begitu luar biasa pertumbuhan rohani mereka. Ada apresiasi terhadap kebaikan Tuhan. Kita bangun pagi, buka mata, bisa menggerakkan tubuh kita. Oh, itu luar biasa. Ya, maka sudah sepantasnya kita beri yang terbaik bagi Tuhan.
Kemudian yang berikutnya, menjadi berkat. Gereja yang sehat harus paham benar apa yang menjadi visi misi Tuhan buat saya dan saudara bagi dunia, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Apa yang kita lakukan? Tebarkan kebaikan kepada setiap orang, tunjukkan karakter Kristus kepada sesama lewat ketaatanmu. Ketaatan kepada Tuhan dibuktikan ketaatanmu kepada pemimpinmu, kepada gembalamu, kepada orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga jiwamu. Sebab firman Allah berkata, gembala-gembala domba, orang-orang yang berkhotbah menggembalakan saudara, mereka adalah penjaga jiwamu. Jadi taati mereka, doakan mereka, support mereka, supaya mereka bisa melayani lebih baik lagi dan memperhatikan segala kebutuhan domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya sangat yakin kalau ada kerjasama seperti ini, maka di luar sana orang akan melihat betapa luar biasanya orang Kristen. Jemaat GPD Bukit Saitun adalah jemaat-jemaat yang loyal dan taat kepada pemimpinnya, setia beribadah kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Jangan bilang tunggu kita tua dan sakit dulu baru mati. Ada orang mati tiba-tiba. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tetapi sebelum engkau mati, pastikan engkau tetap setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan engkau pelayanan, kerjakan pelayanan dengan segenap hati. Kalau perlu sampai mati, saya tetap menjadi pelayan Tuhan yang setia. Tuhan cari orang-orang yang taat dan setia. Lakukan semua itu dengan kasih kepada Tuhan. Kesimpulan, gereja yang sehat adalah gereja yang menerapkan pengajaran Kristus dalam perilaku hidup setiap hari. Itu hidup oleh kebenaran. Gereja yang sehat adalah jemaat yang mengapresiasi kasih Tuhan dalam tindakan hidupnya, berikan hidupnya, memberikan persembahannya. Gereja yang sehat adalah jemaat yang loyal kepada gereja dan imannya. Di mana saudara digembalakan, di mana saudara ditanam, jadilah jemaat yang bertumbuh dan berbuah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga, hanya hati hamba yang taat dan setia. Itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan tidak cari banyak, Tuhan tidak minta banyak dari hidup kita. Tapi jadilah hamba yang setia, jadilah gereja yang sehat. Gereja yang setia, gereja yang sehat akan mempertahankan kualitasnya. Tidak hanya sekedar rajin ke gereja, tapi punya kualitas hidup di gereja maupun di luar gereja. Mereka tetap menunjukkan karakter Kristus, menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah hamba yang taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih apapun juga, yes, saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, tinggal semua. oh, Pada akhirnya biarlah pujian ini menjadi perenungan buat saya dan saudara. Sekali lagi katakan, ku tak membawa apapun juga. Saya dan saudara lahir dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun. Dan kalau sampai usia saat ini engkau bisa berganti-ganti pakaian, itu semua karena kemurahan Tuhan. Engkau bisa menikmati fasilitas-fasilitas di dunia itu adalah karena kemurahan Tuhan. Tapi ingat baik-baik, saat kita mati, saat kita terbujur kaku di peti kematian itu, hanya hati hamba yang taat dan setia yang dibutuhkan menjadi bekal saya dan saudara. Hati sebagai hamba, oh, yang taat dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Kita bangkit berdiri semua. Ku tak membawa apapun juga. Haleluya.
tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua. Satu saat kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Pastikan dirimu tetap setia, taat kepada Tuhan sebagai hamba-Nya. Oh, inilah yang ku punya. Amin. Aku sebagai hamba, oh, yang mau taat dan setia pada Tuhan. Oh Tuhan, kami tahu Satu saat kami akan menghadap kepada Engkau. Jadikan kami orang-orang yang setia kepada Tuhan. inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Haleluya. Oh, yang kau taat dan setia pada Tuhan. Hati yang berlimpah. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory Yesus, inilah yang ku punya. Yang ku punya. Amin. Haleluya. Ya Bapa dan setia pada hati yang berlimpah. Haleluya. Sekali lagi, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Saya kembalikan kepada Bapak. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam doa mengakhiri ibadah kita, saya ingin untuk menyampaikan pengumuman terlebih dahulu. Minggu depan sehubungan dengan adanya kegiatan di perumahan ini, ada senam dan jalan-jalan, kalau tidak salah mereka akan lewat jalan ini. Maka ibadah hanya satu kali, dimulai jam 6:15. Ibadah kedua tidak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang biasa hadir di ibadah kedua bisa maju ke ibadah pertama. Dan juga mungkin tolong disampaikan kepada yang biasa datang di ibadah kedua. Hari ini saya lihat ada cukup banyak yang tidak hadir. Ya, diberitahu nanti kursi dan bangku bisa diisi 3-3, atau kalau tidak pintu sana dibuka. Ya, jadi itu jalan keluarnya. Sekali lagi, ibadah hanya satu kali, dimulai jam 6:15. Ku tak membawa juga Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. ajar kami untuk menyadari hal ini. Sesudah inilah yang ku
ke dunia, ketika kita lahir, tidak ada secuil benang pun yang kita bawa. Dan pada saat kita tinggalkan dunia ini, kita juga tidak punya hak untuk membawa apa-apa. Kita tidak punya kesempatan untuk membawa apa-apa. Sebab itu milikilah yang kekal dalam hidupmu. Milikilah yang kekal, keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Karena itu yang akan kita bawa, membawa pada kehidupan yang kekal. Inilah yang ku punya, hati sebagai hanya ini Tuhan yang kami punya. Amin, amin, amin. Inilah yang ku punya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua akan kami tinggalkan Tuhan. Tidak ada satu kekayaan pun yang dapat kami bawa. Hanya hidup ini yang akan kembali kepadamu. Jiwa kami akan kembali kepada Tuhan. Nah, karena itu kami minta Roh Kudus tolong kami. Hentar kami berjalan di dalam kebenaran untuk dapat menunjukkan hidup dalam pertobatan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang yang belum diselamatkan boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak memanfaatkan hidup kami bagi kesaksian. Ampuni kami Tuhan. Kami begitu menyadari bahwa waktu yang tersisa yang Tuhan berikan adalah kesempatan yang tidak boleh kami lewatkan. Karena itu Tuhan, kiranya pertobatan mewarnai hidup kami. Kasih kami kepada Tuhan semakin ditingkatkan, semakin ditingkatkan, oleh karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan umat-umat-Mu sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Aku minta penyertaan Tuhan menyertai mereka, lindungi mereka Tuhan dalam rumah tangga ketika mereka mengadakan perjalanan. Jauhkan dari rugi, celaka, mara bahaya. Dalam pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Buat mereka orang-orang yang diberkati Tuhan, sukses, diangkat karir mereka, diangkat usaha pekerjaan mereka, diberkati secara luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa di sorga.
jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu yang kami lewati. Hamba berdoa biar kiranya Tuhan menyertai lagi di hari-hari yang akan mendatang ini, sebagaimana Engkau sudah menyertai mereka. Kalau mereka pulang sebentar, Tuhan sertai, tibakan di rumah, bahkan dimanapun tujuan mereka hari ini. Korban persembahan yang mereka letakkan, kembalikan dengan berkat yang limpah, karena itu adalah janji Tuhan. Kedangkan tangan-Mu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang sempurna melalui putranya Yesus Kristus Tuhan, penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini sampai selama-lamanya.